Mahkamah Konstitusi menggelar sidang mendengar keterangan Presiden dalam pengujian material Undang-Undang Kesehatan Senin 20 Oktober 2025. Perkara ini diajukan oleh sejumlah dokter dan mahasiswa ilmu kedokteran. Dalam permohonannya, para pemohon menilai pembentukan Sistem Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama atau RSPPU justru menimbulkan ketidakpastian hukum karena dibangun di luar kerangka sistem pendidikan tinggi yang sudah ada. Dalam persidangan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan spesialis di RSPPU sangat penting untuk dilanjutkan, karena hingga saat ini sudah berjalan 6 RSPPU dengan masing-masing 2 angkatan dengan jumlah peserta didik sebanyak 109 orang yang semuanya sudah didedikasikan untuk rumah sakit daerah di daerah terpencil. Seluruh peserta didik ini berasal dari daerah-daerah terpencil atau bersedia ditempatkan di daerah-daerah terpencil. Apabila program hospital based dihentikan, maka akan berdampak sangat besar dan merugikan peserta didik dimaksud yang sudah menempuh pendidikan. Selain itu, masyarakat, rakyat yang berada di wilayah daerah terpencil akan dirugikan karena akan sangat sulit untuk merealisasikan pemenuhan tenaga dokter spesialis lulusan RSPPU tersebut. Sementara itu, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah mempertanyakan mengenai permasalahan anggaran dalam penyelenggaraan pendidikan spesialis, di mana anggaran biaya lebih ringan ketika dikelola oleh rumah sakit daripada perguruan tinggi. Kalau memang harus yang menjadi penyelenggara utama adalah rumah sakit, ya. Kalau saya nangkap tadi, ini karena ada soal anggaran ya, ada soal revenue ya yang harus dikelola oleh rumah sakit supaya apa? Ya biaya untuk menghasilkan dokter spesialis dan subspesialis itu lebih ringan ketimbang kalau itu diserahkan kepada perguruan tinggi. Menjawab pertanyaan tersebut, Menkes mengungkapkan banyak peserta didik yang tidak mampu secara biaya, bahkan banyak rumah sakit pendidikan yang mengalami kerugian finansial. Ada ratusan atau ribuan murid yang mereka sebenarnya tidak mampu secara biaya untuk menangani, sehingga akibatnya beban mereka besar sekali dan banyak rumah sakit pendidikan mengalami kerugian finansial, RSUD, sehingga mereka bermasalah dari sisi sustainability-nya karena beban tidak pernah ada model di seluruh dunia di mana peserta didik harus bayar uang kuliah. Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia di mana ini membayar uang kuliah. Jadi itu untuk menjawab Pak Guntur bahwa memang best practices-nya di dunia tidak seperti di Indonesia. Indonesia adalah unik dibandingkan dengan negara-negara lain. Tim Liputan MKTV News melaporkan.